promosi ya. Pokoknya nggak apa-apa. Ntar blip, agent blip. soalnya nggak disponsori. Halo teman-teman, jadi aku sekarang lagi sama Ninda nih. Dia mahasiswa S1 yang lagi kuliah di University of Plymouth juga sama kayak aku. Nah, hebatnya itu si Ninda ini udah dari kelas 2 SMA ikut foundation untuk pindah ke UK ini dan akhirnya lanjutin kuliah di UK. Nah, Ninda, itu ceritain dong kenapa kamu waktu kelas 2 SMA itu tiba-tiba berani banget, oh yaudah aku mau ke UK nih. Iya, jadi kuliah di luar tuh emang udah jadi plan aku dari awal. Terus waktu SMA aku udah sering kayak gitu. Terus dapet kayak selesai SMA aku bakal kuliah ke waktu itu ke Kanada kalau nggak salah. Aku udah planning buat ke Kanada, cuman tiba-tiba datang agent dari apa sih namanya, kayak promosi ya. Pokoknya Nggak apa-apa. Ntar blip, agent blip. soalnya nggak disponsori. Nggak apa-apa, lanjut. Datang agent, terus dia bilang aku bisa ngambil foundation, kayak ngejelasin tentang sistem di UK, pendidikan di UK kayak gimana, foundation bisa secepat itu. Jadi udah aku ambil. Jadi nggak jadi yang ke Kanada itu. Jadi berarti dari awal itu kamu nggak planning, oh aku harus study di UK gitu ya. Tapi karena kebetulan memang agentnya nawarinnya ke UK, yang penting kamu kuliah di luar negeri gitu kan? Iya, aku kayak gak mikir dua kali langsung. Itu karena kamu bilang kamu pakai agent, dan aku juga inget nih, aku pernah bilang di post aku kalau educational agent itu highly recommended banget buat orang-orang yang mau kuliah luar negeri. Nah, menurut kamu itu recommended juga nggak sih? Bukan cuma agent kamu, tapi secara general aja. Iya, kayaknya kalau misalnya buat agent sendiri recommended buat orang tua yang kayak sibuk dan gak punya waktu buat ngurusin aplikasi anaknya, dan benar-benar kayak, apalagi banyak di Indonesia tuh orang tua yang nggak ngomong bahasa Inggris kan, atau kayak gimana, jadi lebih baik agent yang handle gitu. Jadi memang menurut kamu agent itu mempermudah lah ya dari proses apply kan? Tapi bukan berarti pengen kuliah di UK itu harus lewat agent tuh enggak, bisa apply sendiri, cuman lebih gampang. Pokoknya lebih diakomodir sama si agent tuh kan. Ya. Terus kan kamu berarti kalau kelas 2 SMA kamu pindah ke UK, umur kamu waktu 17, 16. Oh wow, 17. masih muda banget ya, kok berani banget gitu loh. Aku aja waktu SMA kayaknya nyalinya nggak segede gitu deh buat pindah ke UK. Nah, itu gimana tuh pas di sini, pas awal-awal kamu itu sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa? Karena aku pertamanya foundation dan bareng banyak anak-anak Indonesia, jadi nggak terlalu takut gitu. Tapi kalau pas uni masuk, cuman ada 2 orang angkatan aku kuliah di sini, terus kotanya sepi, jarang ada orang Indonesia, ya mulai kerasa sepi sih. Nah, waktu kamu masuk uni itu berarti kan kamu dan teman kamu tuh cuma 2 orang kan yang lanjutin ke University of Plymouth gitu loh, yang lain mungkin udah ngacir kemana ya. Nah, itu kamu find it hard nggak berarti untuk sosialisasi lagi dengan yang lain? Mungkin kan nggak, berarti kan nggak mahasiswa Indonesia gitu kan, bule atau mahasiswa Asia lainnya. Agak susah sih, apalagi kalau misalnya aku kan pakai hijab, jadi kayak udah ada boundariesnya sendiri gitu loh. Jadi kayak gimana ya, mereka tuh agak sungkan nyapa, terus akunya juga ngerasa kalau mereka gak mau nyapa gitu, jadi agak-agak. Tapi aku lama-lama beraniin aja ngomong, soalnya ternyata mereka welcome. Walaupun jadi itu sebenarnya cuma di pikiran kamu aja kan? Cuma ada di pikiran aku aja. Tapi selama kamu di sini, karena kamu juga kan kamu berhijab juga, nggak pernah nggak merasakan kayak rasis atau orang mandang negatif atau gimana gitu? Pernah sih, pernah ada kejadian kayak apa sih namanya, dibilang kayak like she's a terrorist or something kayak gitu. Pernah, cuman aku kayak gak dengerin aja. Soalnya kalau di HI itu kan waktu itu kita bahas tentang state ya, tentang negara itu kayak apaan bla bla bla. Ada satu topik yang ngomongin, jadi curhat nggak apa-apa. Ada satu topik yang ngomongin kayak tentang ISIS itu negara bukan, gitu kan. Terus
satu kelas tuh pada kayak, karena aku tuh satu-satunya cewek yang pakai hijab di kelas itu kayak dari beratus orang aku doang sendiri. Terus orang-orang aku lihat kayak orang-orang tuh pada ngeliatin ke arah gitu. Oh, jadi langsung kayak aku merasa terpanggil gitu ya. Terus di seminar juga sering kayak orang ada yang kayak apa sih, kalau misalnya muslim tuh gini, terus kayak ngeliatin ke aku agak ofensif gitu loh kata-katanya. Oke. Tapi nggak pernah sampai ada yang ngelabrak gitu kan, misalnya kayak bener-bener pakai fisik terus didorong tiba-tiba tuh hijabnya ditarik, itu nggak ada kan? Tapi so far menurut kamu Pelimut itu aman nggak untuk yang memang sudah memutuskan untuk berhijab gitu, muslim berhijab, atau untuk muslim lah? Kalau dari seluruh UK ya, kata aku sih yang aman tuh daerah Scotland sama South England, apalagi kayak Plymouth. Terus di sini tuh orangnya ramah-ramah banget, jadi mereka jarang ada yang kayak attack orang gitu loh. Minority maksudnya. Mungkin juga karena kecil kali ya kotanya, jadi mereka lebih toleran kayaknya. Ya tapi untunglah setidaknya berarti untuk teman-teman muslim yang lainnya juga memang tidak bisa dihindari bahwa kejadian rasis atau apa pasti ada di negara-negara western gitu kan ya. Tapi itu bukan halangan Ninda untuk tetap sekolah di sini gitu lah. Buktinya dia juga sampai sekarang masih safe aja gitu, jadi jangan takut gitu, karena orang-orang juga udah banyak yang lebih toleran lah gitu di sini. Nah, kalau ngomongin soal belajarnya nih, kamu ada ngerasa perbedaan signifikan nggak? Mungkin nggak bisa bandingin kayak kalau aku kan S2 nih, jadi kan S1 S2, tapi mungkin dari dulu kamu SMA belum lulus lagi, terus udah tiba-tiba pindah ke sini, ada nggak sistem belajarnya yang beda? Ada. Palingan kayak kita harus ngatur jadwal belajar sendiri gitu loh. Kebanyakan kan kelasnya kayak cuman satu hari tuh satu minggu tuh cuman tiga kelas atau 4 kelas. Jadi kayak sisanya kita harus ngatur waktu belajar sendiri. Kalau di sini guru-gurunya lebih ini nggak sih, kayak cekokin kamu atau misalkan, soalnya ini pengalaman pribadi aku juga sih, kalau di Indonesia memang segala kita disuapin lah, dikasih kisi-kisi ulangan, kalau ulangan gini kisi-kisinya ntar seputar itu aja. Nah kalau kamu di sini, kalau yang aku alamin memang agak lebih independen lah, kita harus independent study. Kalau kamu gitu juga nggak? Apa? Sama. Sama. Kalau misalnya di sini sama kayak apa sih, dosennya kayak ngebiarin aja gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita mau ngediskusiin tentang topik esai kita, kita harus email dulu dia. Kalau misalnya enggak ya udah. Oh, jadi emang ya udah terserah kamu aja gimana. Jadi terserah usaha kamu aja. Oh iya, itu benar juga tuh, berarti kalau misalkan mau sekolah di sini akan dilatih untuk lebih mandiri dalam belajar gitu ya. Terus harus lebih banyak baca nggak sih jadinya? Kalau tugas-tugasnya itu kebanyakan apa? Presentasi kah atau paper atau apa? Kalau aku banyaknya itu esai. Paper ya, bikin esai ya. Jadi harus nulis ya. Kalau secara bahasa kamu ada kendala nggak? Kalau bahasa paling di kayak apa ya? Paling ngertiin mereka ngomong tuh agak-agak, soalnya aksennya tuh agak susah. Aksen Southern England apalagi ya. Kayak mereka ngomong bener-bener, kalau aku ke London dengar orang ngomong di London sama dengar orang ngomong di sini tuh kayak beda banget. Susah banget sih. Iya betul, aku juga setuju. Aksennya lebih kayak, susah. Iya memang lebih susah. Tapi kalau untuk kamu ngerjain tugas sebenarnya nggak masalah kan? Karena waktu sebelumnya apa ada requirement tertentu sebelum pas kamu kesini? Apa aja yang harus disiapin? Aplikasi. Untuk bahasa. Kalau misalnya Kak Fira nggak lewat UCAS gitu ya? Enggak ya, aku lewat UCAS. Iya, kalau S2 itu langsung aku cuma butuh siapin IELTS, ijazah S1-ku. Udah. Kalau misalnya kita ada kayak bisa langsung ke uninya sama bisa lewat UCAS. Oh, karena kamu ikut foundation itu ya. Nah, kalau sebelum dari foundation kamu ada persyaratan bahasa nggak untuk masuk foundation ada itu? Ada IELTS. Enggak. Foundation dia dites. Dia dites dari foundation. Dari foundationnya dites dulu. Kalau misalnya nilai kita kayak memenuhi standarnya dia, baru kita diberangkatin. Kalau misalnya enggak, banyak kok orang anak Indo juga katanya yang nggak diberangkatin. Oh iya, soalnya kalau di sini memang biasanya sih kalau IELTS suka ada minimalnya juga kan, namanya ada requirement. Soalnya itu
aksennya agak lebih susah untuk dimengerti. Jadi ya, Aksennya parah. iya jadi ya harus setidaknya memang mempunyai kemampuan yang disesuaikan lah dari standar si universitasnya itu gitu, atau si foundationnya itu kan. Ya kalau dari culture-nya orang England atau ya UK lah ya kebanyakan, atau bule-bule lainnya lah, kamu ada yang merasa shock atau merasa kamu nggak bisa ikutin itu atau gimana? Culture-nya ya ada sih yang nggak bisa aku ikutin, paling kayak kebiasaan minum dan kayak clubbing gitu. Sebenarnya apa ya, nggak, maksudnya itu nggak akan jadi culture shock bagi orang-orang yang udah terbiasa dengan budaya itu di Indonesia. Tapi kalau Iya. misalnya ya kan, tapi kalau misalnya aku kan kayak gak terbiasa, ya pas kesini jadi diajakin temen mau gak mau harus nolak gitu. Iya, tapi ya nggak, maksudnya tidak berpengaruh kan dengan kehidupan sosial kamu gitu loh, walaupun kamu nggak mau ke sana, Enggak. mereka akan tetap welcome kan? Kecuali sebenarnya kalau misalnya orang, aku dengar ya dari teman aku, kecuali orang sininya sendiri, kayak misalnya orang bulenya lah ya. Oh, yang bahasanya, lokal Plymouth-nya. Kalau misalnya diajakin kayak jalan atau gimana gitu kan malam minggu, terus mereka tuh kayak bilang nggak mau, kayak gue gak suka minum dan segala macam, gue nggak suka clubbing, nah baru mereka kayak dijauhin dari sama temen-temennya. Tapi kalau misalnya ke orang luar, kayak orang kayak international student gitu, mereka lebih kayak toleran gitu loh. Oh ya mungkin karena culture-nya beda. Soalnya kan di sini terkenal banget sama apa budaya minumnya. Oh iya, kalau Plymouth memang iya terkenal sama budaya minumnya. Iya, tapi ya itu nggak akan jadi masalah untuk sosial kamu juga kan, karena kamu memang berteman juga dengan siapa aja kan, nggak harus dengan ya. Yang penting kuliahnya tetap lancar-lancar aja dan betah-betah aja gitu di sini. Selama ini kamu betah maksudnya di sini? Betah. Bagus. Nah, sekarang kan lagi bulan puasa nih. Nah, itu gimana dengan puasa yang 18 jam? Kamu kuat? Sejauh ini kuat. Terus gimana tuh sahur jam 2, jam berapa sih, 2:30, terus bukanya jam 9 malam. Kamu siap-siapinnya Gimana ya, siap-siapnya agak susah juga, gimana ya, maksudnya puasa tuh lebih kangen sama lingkungan di rumah gak sih? Kayak kalau misalnya apa sih, kalau misalnya pas hari-harinya 18 jam gitu tuh, karena di sini dingin jadi nggak kerasa kayak aus, panas, capek gitu, nggak. Iya sih, bener sih. Cuman yang ya itu Bener sih. Sebenarnya puasa 18 jam juga nggak apa-apa. nggak, maksudnya nggak kerasa gitu gak sih? Iya. Nggak apa-apa guys. Nggak apa, seriusan nih, nggak apa-apa. Kita wanita-wanita kuat, jadi untuk puasa 18 jam kita bisa. Oke. Ngomong-ngomong puasa juga, ini bentar lagi udah deket jam buka puasa. Aku sama Dinda mau cari tempat restoran halal juga yang ada di Plymouth. Nah, kaget kan, di Plymouth, kota kecil, yang notabene penduduk muslimnya tuh sedikit banget, ada restoran halal. Makanya nanti tonton video kita berikutnya ya. Bye bye.